tentang kamu dan aku. Di sini bersama Sasa. Sebenarnya podcast ini ada itu karena kegabutan aku sih sebenarnya. Jadi aku juga pengen cerita tentang beberapa cerita dari teman-teman semuanya, dari teman-teman aku, dari pengalaman aku, bahkan yang bener-bener story life aku banget. Aku tahu sih ini di luar tuh lagi hujan, terus di luar juga lagi banyak orang. Aku minta maaf banget, tapi aku akan berusaha untuk mengedit video ini dengan suara terbaik. Jadi tuh sebenarnya ini aku tuh sedang mengalami tentang cinta dalam diam yang gak tahu harus ngapain. Kita berdua tidak ada make a move sama sekali, tidak ada pergerakan satu sama lain, tidak ada komunikasi sama lain. Kadang aku juga mikir kayak, lo kayak gini tuh bakal sia-sia gak sih gitu. Tapi aku kan jiwanya tuh yang kayak Scorpio banget, yang kayak gue pengen apa tuh harus banget saat itu tuh ada, harus banget tercapai, harus banget sesuai goals gue, sesuai ini. Jadi tuh bener-bener ya kalau dibilang kalau nggak dapet sih kayak bakal sedih banget sih. Nah yang berat dalam percintaan ini adalah umur. Ya kalau misalkan dibilang banyak sih yang bilang kayak umur tuh nggak penting, umur tuh ya udah gitu kan. Kalau misal sama-sama nyaman ya why not, kenapa tidak gitu. Tapi kan itu belum tentu pikiran dia seperti itu kan. Jadi ya kadang aku tuh mikir, kenapa sih gue nggak sadar-sadar, kenapa sih masih suka aja, kenapa sih lo stuck aja gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu sama kayak aku? Selalu pantengin instastory-nya, selalu ngeliatin kegiatannya apa, selalu kepo, dia kemana sih gitu kan. Tapi nyarisnya kemarin tuh aku sempet nyerah yang kayak, ya udah deh, aku berhenti aja deh buat suka. Ya udah deh, aku berhenti aja buat ngarepin dia yang entah ada ujungnya atau tidak gitu. Sampai aku kayak mikir, mungkin aku bakal sakit hati kalau tiba-tiba dia udah nikah. Itu sih. Tapi aku dapat banyak pelajaran dalam fase ini, kayak mencintai manusia itu tidak segampang itu, setulus itu, seserius itu, semisteris itu. Jadi tuh yang bener-bener di fase ini aku tuh sangat menikmati dengan perjalanan maju mundurnya, yang kayak kadang tuh bosan aja, kayak kok kita tuh tidak ada saling make a move-nya ya, kok kita tidak ada komunikasi ya. Aku tuh bingung komunikasinya lewat bagaimana, harus mulai dari mana. Takut ternyata dia udah punya cewek. Sampai aku tuh udah kayak lewat jalur langit, aku udah melewati fase yang kayak sepasrah itu, atau bahkan aku kayak nyari yang lain, tapi ternyata aku tetap stuck sama dia. Alasan aku yakin sama dia sampai saat ini adalah suatu hal di suatu tempat, entah seseorang itu yang tengah dekat denganku atau dia yang jauh. Tuhan sudah menyimpan sebuah nama yang akan bersanding dengan namaku nanti, yang akan menggantikan peran ayah dalam hidupku, yang menjagaku dari segala hal, mencintaiku karena Tuhan. Aku selalu berdoa seseorang yang di sana semoga tetap berada di jalan Tuhan, agar lebih mudah langkahmu untuk menemuiku nanti. Dan aku juga selalu berdoa agar jalanku tidak lagi belok menuju hal yang tidak pasti. Cukup lurus ke depan menatap karunia Tuhanku. Karena cinta yang beralasan keyakinan terhadap Allah adalah cinta yang paling indah dari semua keindahan bumi ini. Hari ini aku menyadari ada kesalahan yang terjadi antara aku dan kamu. Kesalahan yang membuat kita terpisah begitu jauh. Ada yang ingin kuucapkan padamu yang seharusnya kukatakan sejak dulu, tanpa terhalang rasa takut yang menghampiriku. Sekali lagi, aku benar-benar mencintaimu dan masih mencintaimu. Namamu masih ada, tidak pernah berubah. Aku memilih dia mencintaimu, kulakukan dengan caraku. Namun, aku tidak mengerti bahwa caraku tidak seperti yang kamu mau. Hingga suatu hari posisiku tergantikan oleh seseorang. Ya, seseorang itu datang dengan memberimu perhatian lebih dari yang kuberi. Seseorang yang bertingkah seperti ekspektasimu, yang
perlahan menghapuskan aku dari ingatanmu. Maafkan aku, cintaku, tidak bisa membuatku tetap bersamamu. Maaf untuk semuanya. Dan pelajaran dan sisi positif yang aku ambil dalam fase percintaan ini adalah aku tidak bisa memaksakan kehendak Tuhan, aku tidak bisa memaksakan kehendak manusia. Yang aku bisa adalah terus berusaha dan berusaha ikhlas dalam apapun yang terjadi di dunia ini. Terima kasih kamu sudah banyak mengajarkanku bagaimana cara mencintai manusia dengan tulus. Semoga perjalanan ini tidak sia-sia ya. Sampai jumpa di titik terbaik menurut Allah.